banyak keterangan-keterangan di dalam Al-Quran itu Gus yang menjelaskan tentang ketika seseorang berbuat baik maka balasannya adalah mendapat pahala dengan nilai sekian begitu penjelasan secara syariat. Kemudian juga ketika seseorang melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan dosa. Yang keduanya itu sebagai balasan. Akan tapi selama ini kita mengikuti kajian-kajian hakikat itu yang dibahas adalah bukan nanti setelah jasad terpisah dengan ruh kan begitu Gus ya, kan tapi kan apa yang bisa dirasakan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini itu yang dikaji dalam hakikat. Jadi sebenarnya apa makna dari pahala itu sendiri, kemudian dosa itu seperti apa yang secara hakikat gitu Gus, bisa dijelaskan mungkin Gus? Ya, pahala itu kalau menurut sisi bahasanya itu kan imbalan atau upah. Nanti kalau sudah melakukan amal ini akan diberi pahala, upah. Kalau bahasa Indonesianya seperti bahasa kita itu upah, imbalan. Nah, sedangkan kalau bekerja Mas, imbalannya kan nyata kan gitu. Setelah kerja 1 hari penuh bayar sekian kan gitu. Nah, terus masalah ibadah ini kan imbalannya kan tidak nyata Mas. Kalau dari kita pahami dari sisi syariat, besok setelah mati katanya kan gitu. Nah, sedangkan kehidupan ini kan sekarang. Nah, kalau nunggu mati besok, orang mati makan aja nggak bisa, mau apalagi mau menikmati pahala yang dimaksud di dalam hukum syariat itu. Ya kayaknya kan enggak masuk logika. Ketika justru ketika hidup inilah pahala itu diberikan oleh Allah, dan pahala ini secara hakikat, apa sih hakikat itu? Kebenaran dari pahala itu sendiri itu maksudnya apa sih gitu loh. Jadi sekarang pahala ketika kita berbuat baik pada sesama, kita belas kasih pada sesama, apa pahala yang diperoleh? Ya kita dikasih oleh orang lain Mas. Orang lain kasih sayang dengan kita kalau kita berbuat kasih sayang. Nah itulah pahala yang sebenarnya yang dimaksud pahala itu. Ketika kita senang membantu, suka membantu sesama, apa yang pahala yang diberikan oleh Allah? Rasa di dalam hati ini, rasa bahagia, rasa senang, rasa indah, bahagia ketika kita sudah bisa membantu sesama. Nah inilah yang dimaksud pahala itu sebetulnya, dan kebahagiaan ini yang akan mengusir apa kejenuhan, sifat-sifat apa kita suker orang Jawa itu memang ketika kita suka bersedekah itu suasana hati itu berbunga-bunga, indah, senang gitu. Jadi sumpek kayak cara Jawa itu sumpek enggak ada, hilang. Jadi poin pahalanya itu sebenarnya di situ. Bukan nunggu besok setelah mati, itu yang dimaksud. Makanya ketika kita sudah mengistiqomahkan cinta kasih kepada sesama, jadi kehidupan kita akan penuh dengan keindahan, penuh dengan kebersamaan itu sebetulnya. Dan
keindahan kebersamaan yang dirasakan dalam kehidupan ini, inilah yang akan mengantarkan ke husnul khotimah ketika hati kita sudah bahagia, melakukan kasih sayang kepada sesama, baik itu lewat mengasih solusi atau memberikan sedikit rezeki yang telah kita dapatkan, diberikan oleh Allah, kita bagikan kepada saudara-saudara. Ada orang ngamen, kita kasih rezeki. Ada seorang pengemis, kita kasih makan, kita kasih rezeki. Apa yang sudah kita peroleh yang diberikan oleh Allah itu. Makanya di satu ayat kan disebutkan, sisihkanlah sebagian rezekimu untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, kan itu. Tapi faktanya nggak seperti itu dalam kehidupan ini. Nafsi-nafsi gitu loh. Ya kan, mana bisa orang itu mendapatkan pahala yang seperti hati indah lalu bahagia, ya nggak bisa, Mas. Apa yang diberikan Allah itu dikumpulkan sendiri, nggak dibagikan sama sesama, nggak bisa. Akhirnya apa? Setelah dia dengan akalnya, nanti kalau saya ngumpulin uang ini saya jadi kaya, saya jadi enak, kan gitu. Ternyata apa yang dia pikirkan, kejadiannya nggak seperti itu. Ketika dia enggan bersedekah, mengumpulkan harta banyak, ini pasti diambil oleh Allah, Mas, secara paksa. Anaknya kecelakaan, patah tulang, keluarin ke rumah sakit berapa juta, gitu. Kadang istrinya sakit, kadang dirinya sendiri sakit. Pasti dipaksa diambil oleh Allah. Sepandai apapun orang itu mengumpulkan harta, pasti diambil oleh Allah dengan jalan Allah sendiri nanti. Kalau sudah tidak bisa mengikuti panduan dari Al-Quran itu. Nah, kalau sudah seperti itu, mana banyak kan dari sisi umat itu sering datang sama saya ini sedekah sudah banyak, Ustaz, terus saya juga berbuat baik sama orang, tapi saya kok masih dikasih seperti ini oleh Allah. Nah, itu banyak umat yang datang seperti itu ke sini gitu. Jadi kan kayaknya pemahaman umat ini, kayaknya orang yang suka bersedekah atau sering bersedekah itu kayaknya sudah jaminannya itu nggak ada balak lagi, nggak ada musibah lagi, pasti masuk surga gitu loh, Mas. Itu persepsinya umat ini. Padahal apapun ibadah yang dilakukan, yang kita lakukan itu harus bertendensi lillahi ta'ala itu tadi. Itu loh, kembalinya ke situ. Nah, kalau tidak lillahi ta'ala ya tidak bisa, Mas, tetap tidak bisa meskipun banyak sedekah. Akhirnya apa? Setelah dia banyak sedekah dan akhirnya malah dikasih sakit oleh Allah karena suatu faktor hal tentang hatinya yang masih belum kenal dengan Allah itu tadi. Ya, akhirnya dia berkeluh kesah. Kalau begitu saya sama aja, sedekah tidak sedekah juga masih dikasih seperti ini oleh Allah. Lebih baik ya sudah tidak sedekah. Akhirnya putus asa. Ya, sebetulnya kan harus semuanya dijelaskan secara syariatnya juga hakikatnya, gitu loh. Jadi umat ini persepsinya tidak salah. Kan mayoritas yang saya lihat itu memang seperti itu, Mas. Bersedekah, beringat sedekah, ingin mendapatkan keberkahan, keberkahan yang dimaksud itu dia berharap rezekinya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah, kan gitu. Itu rata-rata, Mas. Masalahnya keterangan juga seperti itu. Jadi kesannya kan menuntut Tuhan, gitu. Saya sudah ngasih 5 juta, ini nanti akan dilipat gandakan dalam berpuluh-puluh juta ini kalau melihat dari keterangan ini, gitu. Setelah fakta itu dilakukan, sedekah 5 juta,
ternyata tidak datang-datang. Nah, itu yang sering dialami oleh kalangan umat. Sebetulnya itu prosesnya itu ketika kita sudah mau bersedekah, mau berkasih sayang kepada sesama dengan tulus, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Maka orang lain juga akan berkasih sayang dengan kita secara tulus juga, gitu loh. Dan akhirnya terciptalah suasana keharmonisan, kebahagiaan bersama itu tadi. Ya, akhirnya menciptakan suatu momen di dalam hati ini saling berkasih sayang ini secara zahir batin, tidak secara zahir saja. Karena sudah sadar bahwasanya semuanya ini milik Allah dan makhluk ini pun dipergerakkan Allah. Dan sesuai dengan panduan di dalam Quran itu, orang yang diamanai harta itu kan disuruh membantu membagikan hartanya itu untuk orang-orang yang kesulitan dalam hal perekonomian, supaya sama-sama bahagia, gitu loh maksudnya. Sudah waduh banyak ya Quran itu, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan kamu bermegah-megahan di dunia sampai kamu melupakan Allah. Janganlah kau seperti itu. Sungguh jangan kau seperti itu. Kala sawfa ta'lamun, tsumma kala sawfa ta'lamun. Sudah diperingatkan sebetulnya oleh Allah.